warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Tabipun. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan, nama saya Misha Sri Pustika dengan NIM 123310012 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 11. Perkenalkan, nama saya Fianisa Effendi dengan NIM 123288001, Program Studi Teknik Kimia TPB 11. Perkenalkan, nama saya Aulia Sapitri Zagata dengan NIM 123310011 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 11. Perkenalkan, nama saya Bakti Slamet Telemanua dengan NIM 123280002 dari Program Studi Teknik Kimia TPB 11. Saya Iputu Aridita dengan NIM 123280003 dari Prodi Teknik Kimia TPB 11. Perkenalkan, nama saya Zenata Anit Putri dengan NIM 123280023 dari Program Studi Teknik Kimia TPB 11. Perkenalkan, nama saya Maya Salma Putri dengan NIM 123280024, Program Studi Teknik Kimia TPB 11. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, tugas besar RBL Fisika Dasar 1 akan membuat dan memperkenalkan sebuah alat sederhana, yaitu yang kincir air dengan penerapan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Swiss yang bernama Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum ini berkaitan dengan prinsip dasar fluida yang menggambarkan hubungan antara tekanan, kecepatan aliran, dan ketinggian suatu fluida. Apa itu kincir air? Kincir air adalah sebuah komponen alat yang memanfaatkan aliran air sebagai pemberi energi pada poros yang berputar. Karenanya, kincir air digunakan sebagai sarana untuk mengubah energi air menjadi energi mekanik berupa torsi pada poros kincir. Persamaan hukum Bernoulli. P1 ditambah 1/2 dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah 1/2 dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2 dengan Rho sebagai massa jenis fluida, G sebagai percepatan karena gravitasi, P1 sebagai tekanan pada ketinggian 1, V1 sebagai kecepatan pada ketinggian 1, H1 sebagai tinggi ketinggian 1, P2 sebagai tekanan pada ketinggian 2, V2 sebagai kecepatan pada ketinggian 2, H2 sebagai tinggi ketinggian 2. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Lalu, bagaimana sih cara kerja dan pengaruh fluida terhadap kincir air tersebut? Saat fluida dalam keadaan bertumbukan di dalam kaleng dan juga pada kaleng terdapat lubang yang terhubung dengan sedotan, mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik atau energi gerak dengan cara mengalirkan air dari ketinggian dan aliran tersebut mendorong kincir air sehingga berputar. Dari air yang ditampung dalam kaleng menghasilkan gaya berat sehingga kincir air dapat bergerak dengan siklus yang sama pada semua lengan kincir air. Air dalam kaleng akan terisi otomatis dikarenakan lubang pada sedotan air keluar, dan lubang sedotan air untuk masuk memiliki tekanan air yang berbeda, sehingga pada lubang sedotan air yang masuk menghasilkan daya hisap air yang akan menarik air dari sedotan untuk mengisi kembali air di dalam kaleng tersebut. Kelebihan dan kekurangan kincir air yang sudah dibuat. Kelebihan dapat dibuat dari alat dan bahan yang dapat ditemukan dengan mudah. Durasi waktu membuatnya tidak menghabiskan waktu yang lama. Untuk penerapan hukum Bernoulli-nya dapat dilihat dengan jelas. Kekurangan, kerangka penyangga yang dibuat kurang kokoh sehingga apabila terkena air secara terus-menerus akan roboh. Keseimbangan antara alat kincir air dan penyangga tidak seimbang,
maka kaleng yang diletakkan di atas penyangga mudah jatuh apabila tidak diisi air.